tempat mengadu nasib Pragawati? Sebenarnya saya ke Jakarta itu bukan untuk menjadi model. Saya sendiri itu sebenarnya secara kebetulan ke Jakarta. Jadi sesudah saya lepas SMA, saya itu ditawarin main film waktu itu sama joint venture Italia sama Indonesia. Kemudian karena saya telat mendaftarkan sekolah, tadinya saya pengen sekali cita-cita saya itu jadi jadi dokter. Akhirnya saya harus menunggu 1 tahun untuk pendaftaran. Halo wanita, apa kabar? Kembali saya Diani Tami menemani Anda dalam acara Halo Wanita, acara khusus untuk Anda wanita. Selama 1 jam saya akan menemani Anda dengan segudang informasi, mulai dari profil tentang seorang wanita yang dulunya berkecimpung di dunia catwalk, kemudian ada tips-tips tentang masalah di kantor sampai dengan masalah kesehatan dan kecantikan. Lalu dalam True Story ada kisah tentang seorang wanita yang dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah. Dan di akhir jumpa kita nanti akan ada bincang-bincang dengan pakar yang kali ini akan membahas tentang fantasi seksual. Wanita, sesulit apapun suatu pekerjaan kalau kita hadapi dengan senyum dan keseriusan, maka pekerjaan itu akan terlihat mudah dan gampang untuk diselesaikan. Mungkin ini adalah salah satu prinsip yang dipegang oleh wanita super kita kali ini. Dengan bermodalkan kecantikan dan pengalaman di catwalk, wanita ini sepertinya mudah sekali beradaptasi dengan segala lingkungan yang dia masuki. Dia adalah Eni Sukamto, yang sekarang ini sibuk mengelola sebuah hotel miliknya di kawasan Anyer, Jawa Barat. Anda ingin kenal lebih dekat lagi siapa Eni Sukamto? Kita lihat
yang tidak mempunyai masalah. Berapa lama Anda larut dalam kegalauan itu? Sebenarnya saya juga selalu mempunyai target gitu ya. Kalau misalnya saya dalam keadaan susah, saya nikmatin kesusahan saya, kesendirian saya, kesakitan hati saya nikmatin. Nah itu kira-kira berlangsung berapa lama ini? Saya kasih waktu sendiri. Jadi apa aja yang terjadi di diri saya biasanya suka saya nikmatin gitu. Sedih pun kadang-kadang juga, aduh saya nikmatin sebentar, berapa lama ini kira-kira ini? 2 minggu nih, saya mau sedih atau saya mau nangis atau saya mau apa. Tapi sesudah itu baru kita benahi lagi hidup kita. Lalu bagaimana dengan sepatu emas? Awalnya sebenarnya ada promotor, ada satu yayasan gitu yang minta piala kepada saya. Kemudian saya pikir daripada saya memberikan piala, rasanya nggak terlalu kan siapa saya gitu. Kemudian suami saya usulin, saya rembukan nih cerita sama suami saya bilang, kenapa nggak sepatu terakhir kamu aja dikasih dicelupin ke emas gitu. Oh ya lucu juga, karena itu juga idenya dari anak-anak saya. Itu waktu mereka umur 7 bulan, itu kan ada tedak siten di orang Jawa. Nah itu sepatu pertamanya mereka, itu saya celup di silver gitu. Jadi terus suami saya usulin, ya udah sepatu kamu aja dicelup di emas gitu. Akhirnya timbullah ide itu sepatu emas. Akhirnya jadi sepatu emas itu yang saya berikan kepada pemula-pemula atau model yang punya potensi gitu. Dan akhirnya sekarang diselenggarakan terus-menerus selama beberapa tahun ini oleh Ramli. Apa yang Anda berikan dalam dunia modeling setelah Anda tinggalkan? Sebenarnya kalau dunia model sendiri itu jauh udah sangat lebih maju ya, nggak seperti waktu zaman saya waktu masih berjalan ya. Jadi kalau sekarang itu, apalagi kalau kita bicara sebelum krismon ya, sebelum krisis ya. Nah itu tuh di mana sekarang sudah banyak sekali perusahaan tekstil ya, perusahaan garment, banyak desainer, banyak pabrik-pabrik kosmetik, banyak sepatu dan lain-lain yang keperluan ini ya untuk kita, terlebih-lebih untuk wanita. Nah itu dibutuhkan sekali antara jembatan antara konsumen kepada antara produsen kepada konsumen, itu kan dibutuhkan jembatan. Nah model itu sendiri kan yang jadi jembatan itu. Jadi saya rasa memang pekerjaan model memang sekarang jauh banyak dibutuhkan ya, karena tadi yang saya katakan bahwa memang produsen itu butuh jembatan untuk ke konsumen gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan krisis yang ini berlalu, mudah-mudahan ekonomi kita akan lebih baik, otomatis pasti semuanya akan berkembang lebih bagus ya. Bersama dengan suaminya, Miki Hehuat, Eni Sukamto mengarungi bahtera hidup yang sejahtera dan bahagia. Lebih dari semua itu, ada falsafah hidup yang mereka yakini sehingga kebersamaan dan kesuksesan dapat mereka rasakan berdua. Buat saya ya keluarga memang nomor satu ya, karena tanpa dukungan mereka, tanpa bantuan mereka ada di belakang saya ya, saya nggak ada apa-apanya gitu. Jadi memang buat saya memang paling besar tuh keluarga. Makanya apapun kalau lagi sesibuk-sibuk saya, kalau udah keluarga yang minta itu ya, saya pasti akan menyempatkan nomor satu buat keluarga gitu.